Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari sebelum kita boleh mengawali kegiatan kita di dalam pembelajaran pagi hari ini, baik secara tatap muka untuk kelas 9 secara terbatas, bahkan kelas 7 dan kelas 8 yang masih dalam pembelajaran daring. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan sebelum kita boleh masuk dalam renungan pagi hari ini. Mari bersaat teduh. Amin. Mazmur 108 ayat 14 bagian A, demikian firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Tema kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, melihat apa yang kita miliki dan menggunakannya dengan maksimal. Bapak Ibu Guru dan anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu kecenderungan manusia adalah melihat kepada apa yang tidak dimilikinya dan membandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jika hal ini dilakukan, maka tidaklah mengherankan jika hasilnya adalah mengeluh, lalu menggerutu, dan hidup yang tidak maksimal. Orang yang berhasil melihat kepada potensi yang ada dalam dirinya atau kreatif dalam dirinya akan berusaha untuk mengembangkannya dengan cara menggunakan potensi tersebut. Maka ia akan melihat kemajuan-kemajuan luar biasa di dalam hidupnya. Bapak Guru dan anak-anakku yang terkasih, kisah seorang pemain biola legendaris abad 19 bernama Niccolò Paganini menarik untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Dalam sebuah konser yang diiringi dengan orkestra, maka Niccolò pada waktu itu sedang memainkan biolanya. Tiba-tiba salah satu senar biolanya putus. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, tetapi dia meneruskan permainan biolanya. Kejadian yang sangat mengejutkan terjadi lagi, yaitu senar biola yang lain pun putus satu persatu dan hanya meninggalkan satu senar saja. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya dia memilih untuk berhenti memainkan biolanya, karena belum pernah ada seorang pun yang mendapat memainkan biola dengan satu senar. Tetapi keadaan itu tidak membuat Niccolò Paganini menyerah, bahkan putus asa. Bahkan dia memilih untuk terus memainkan biola dengan satu senar sampai selesai. Dan sungguh luar biasa, peristiwa itu justru mengangkat namanya lebih terkenal lagi. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih, mengapa Niccolò Paganini berhasil mengatasi apa yang dia alami? Jawabnya adalah karena dia tidak melihat kepada senar-senar yang putus. Dia tidak mau ditentukan oleh senar-senar yang putus, tetapi memilih untuk melihat dan menggunakan dengan apa yang masih dia miliki, yaitu satu senar. Dan dengan satu senar ia berhasil menyelesaikan permainan yang telah membuat namanya semakin terkenal. Bapak Ibu Guru dan anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehilangan dalam hidup seringkali justru membuat nilai hidup kita lebih berarti jika kita dapat mengatasinya dengan benar. Jadi, jangan fokuskan perhatian kita kepada hal-hal yang tidak ada, tetapi fokuslah kepada apa yang ada pada kita hari-hari ini, sehingga kita bisa gunakan,
kita bisa kembangkan. Bahkan kreativitas itu muncul dalam setiap kelemahan diri kita. Maka oleh anugerah Tuhan, kita akan melihat perkara besar terjadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat anugerah, buat kekuatan firman-Mu yang boleh menganugerahkan dalam hidup kami, untuk kami terus boleh melihat dari apa yang kami miliki, dan itu boleh kami kembangkan menjadi potensi yang baik dalam kehidupan kami. Berkati pembelajaran kami di situasi daring bahkan tatap muka secara terbatas, biar Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan pagi hari ini bahkan pembelajaran kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat belajar buat kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.